Waduh, pusing saya cari pupuk. Susah. Cari pupuk harus kemana? Katanya di pasar, katanya di kios pupuk, katanya di distributor, tapi tetap tidak dapat. Aduh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suto. Ada apa Pak? Kok kayak uring-uringan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak PPL. Dari mana Pak? Kok jam segini sudah sampai sini Pak? Dari kantor. Ini mau pertemuan kelompok tani di kelompok Ngudi Rahayu. Terus sekalian ngecek lahan di sini Pak. Gimana Pak? Apa ada permasalahan di bidang pertanian? Iya Pak. Coba Bapak lihat ini. Sawah saya sudah seharusnya dipupuk, tapi sudah keliling cari pupuk tetap nggak dapat. Nah, cari pupuk apa toh Pak Suto? Ya pupuk untuk sawah saya ini Pak, seperti urea ataupun NPK dan lain-lain Pak. Katanya pemerintah subsidi pupuk, tapi kok saya malah susah nyari pupuk dan malah nggak dapat pupuk Pak. Oh, Pak Suto sudah terdaftar di data alokasi pupuk bersubsidi apa belum? Wah, nggak ngerti saya Pak. Data alokasi pupuk bersubsidi itu apa ya Pak? Begini Pak Suto, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Pak Suto harus masuk dalam pengajuan RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi melalui kelompok tani. Untuk selanjutnya data RDKK tersebut akan diproses oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan diterbitkan data alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani. Nantinya pupuk subsidi disalurkan kepada petani yang sudah masuk dalam data alokasi pupuk bersubsidi tersebut Pak. Oh gitu toh Pak. Pagi Pak PPL, Pak Suto. Pagi juga Pak Jarwo. Mau kemana Pak Jarwo? Mau ke kios tani cari pupuk. Gak usah Pak, di kios pupuknya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih kok rame-rame? Begini Pak, lagi Pak Suto dan Pak Jarwo bingung cari pupuk untuk sawah mereka, sedangkan mereka belum terdaftar di data alokasi pupuk bersubsidi. Oh gitu aja toh. Sekarang nggak zaman nunggu bantuan subsidi pupuk pemerintah aja. Jadi petani mandiri dong. Harus berpikir cerdas dan kreatif. Sebetulnya pupuk nggak usah beli dan nggak usah bingung. Kita manfaatkan saja sampah yang ada menjadi pupuk organik. Bukannya tambah mahal dan repot Pak? Oh, itu pendapat yang keliru. Selain murah, pupuk organik juga ramah lingkungan. Sawah apalagi kan sudah pakai pupuk organik ya Pak ya? Ya iyalah, saya kan ikut petunjuk Pak PPL. Jadi nggak bingung lagi. Saya juga mau diajari dong Pak PPL. Iya, saya juga Pak. Oh ya, katanya besok ada kursus tani tentang pupuk organik ya Pak PPL. Monggo, besok bisa ikut saya ke BPP. Kita sama-sama ikut kursus tani. Selamat Pagi Pak PPL. Selamat pagi juga Bapak-bapak. Mari silahkan masuk. Pagi ini kita akan memulai ke kursus tani tentang pembuatan pupuk organik. Mohon disimak ya. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sampah atau kotoran limbah pertanian seperti jerami, daun, ataupun kotoran hewan. Bapak-bapak sekalian,
Dalam proses pembuatannya, kita manfaatkan semua yang ada di sekitar kita. Pertama, kita kenalan dulu dengan namanya mikroorganisme lokal atau yang disebut MOL, yaitu mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk cair yang bermanfaat sebagai pupuk organik cair atau POC, sebagai dekomposer atau biang kompos untuk membuat kompos, dan sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama penyakit tanaman. Sedangkan berikut beberapa alternatif bahan pembuatan MOL, yaitu pertama, MOL tape yang berbahan 1 tape singkong atau tape ketan 1 ons, kemudian air bersih 1 liter, gula pasir 5 sendok makan, botol bekas air mineral ukuran 1500 ml 1 buah. Kemudian caranya, siapkan botol, masukkan tape ke dalam botol tersebut dan diisi air sebanyak 1 liter. Masukkan gula, kocok-kocok agar gula melarut. Biarkan botol terbuka tanpa tutup selama 4-5 hari agar MOL bisa bernapas. Setelah 5 hari, MOL sudah bisa digunakan, ditandai dengan adanya aroma alkohol dari larutan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu MOL nasi basi. Kemudian bahannya nasi basi 2,5 ons, air bersih 1 liter, gula pasir 5 sendok makan. Caranya, kepal-kepal nasi sebesar bola pingpong. Letakkan bola-bola nasi tersebut di dalam kardus bekas, lalu tutup dengan daun pisang. Nasi akan tumbuh jamur berwarna kuning, jingga, dan merah. Buat larutan gula dengan mencampur dan mengocok gula dan air. Ambil bola-bola nasi tadi, masukkan dalam wadah lalu campur dengan larutan gula. Biarkan 1 minggu, maka cairan nasi akan berbau seperti tape dan siap dipakai sebagai starter. Kemudian salah satu contoh aplikasi MOL dalam pembuatan pupuk organik adalah sebagai berikut. 1. Bahan kotoran ternak 500 kg atau setengah ton. Kemudian serbuk gergaji 400 kg. Kemudian arang sekam 100 kg. Kemudian MOL yang tadi dibuat 2,5 liter. Air secukupnya untuk melembabkan. Kemudian caranya, siapkan terpal atau plastik sebagai alas dasar. Taburkan kotoran ternak dengan ketinggian 15-20 cm. Taburkan arang sekam dan serbuk gergaji di atasnya dan aduk hingga rata. Buat larutan MOL dengan cara menuangkan 2,5 liter MOL ke dalam air 10 liter. Aduk hingga MOL terlarut dalam air. Siramkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran tadi dan aduk hingga rata. Tutup dengan terpal atau plastik sekitar 3-5 hari. Bongkar dan aduk-aduk hingga rata. Setelah 10 hari, pupuk organik siap digunakan dengan ciri apabila dikepal tidak tersisa panas dan bersifat remah. Itu tadi salah satu contoh dalam pembuatan pupuk organik sebagai solusi pupuk alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Itu bapak-bapak, semoga bapak-bapak sekalian nanti di rumah bisa mempraktekkan dan menularkan ilmunya kepada petani lain. Oh, ternyata mudah dan murah ya Pak ya dalam membuat pupuk organik. Bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Betul Pak, selain mudah dan murah juga ramah lingkungan. Terima kasih Pak PPL atas ilmunya. Nanti di rumah kami akan mempraktikkan dan menyampaikan informasi ini kepada petani.